Hai, oke teman-teman, terima kasih sudah mau mampir ke podcast kami. Jadi di sini kami akan sharing-sharing terkait masalah-masalah etika dalam konseling dan psikoterapi. Jadi di sini bukan hanya kita menekankan tentang psikolog saja, tapi kita juga menekankan atau membagi ilmu tentang bagaimana kita bisa menjadi teman yang baik dalam hal mendengar. Oke, di sini sudah ada dua narasumber yang cantik-cantik. Mohon perkenalkan diri, Kak. Halo, perkenalkan nama saya Cia. Halo Kak Cia. Hai. Halo, perkenalkan nama saya Olga. Halo Olga. Oke, jadi dalam masalah-masalah etika dalam konseling dan psikoterapi ini masalah yang pertama itu apa? Nah, di sini kita akan membahas masalah mengenai tanggung jawab dari terapis. Nah, jadi langsung saja. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, dalam membicarakan atau membahas mengenai masalah etika dalam konseling dan psikoterapi ini akan ada yang namanya tanggung jawab dari terapis kepada klien. Nah, otomatis ketika menjalani hubungan klinis antara terapis dan juga klien, sudah pasti terapis akan bertanggung jawab dengan klien itu sendiri kan, Kak? Tapi di sini karena seperti yang kita ketahui, klien ini merupakan makhluk sosial, jadi sudah pasti dia memiliki hubungan dengan lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, seperti teman-temannya. Nah, di sini terapis juga harus bertanggung jawab terhadap keluarga dari klien itu sendiri, dari tempat mereka bekerja, dari lingkungan sekitarnya mereka, dari tempat klien itu sendiri bekerja, dan juga terhadap pekerjaan atau profesi dari terapis itu sendiri, yakni seorang psikolog. Jadi dalam menjalani hubungan antara terapis dan klien, pada awalnya itu terapis harus memikirkan sebaik mungkin kemungkinan atau risiko yang akan terjadi ke depannya apabila mereka menjalankan hubungan klinis itu. Jadi dari awalnya itu dia sudah harus pintar-pintar memikirkan kemungkinan yang akan terjadi itu seperti apa. Nah, salah satu kemungkinannya itu mungkin akan ada masalah di pertengahan mereka menjalankan hubungan klinis. Contohnya seperti klien sudah tidak ingin menjalani hubungan tersebut atau tidak ingin masuk pada proses selanjutnya, begitu Kak, dia ingin berhenti. Nah, di sini tanggung jawab dari terapis itu harus sampai pada tahap yang namanya klien menemukan terapis baru. Jadi di sini terapis harus mencari atau merekomendasikan terapis baru kepada klien itu. Nah, kalau klien itu sudah setuju dia ingin dengan terapis yang baru, maka hubungannya akan berhenti pada saat itu dan klien akan memulai terapis dengan terapis barunya. Jadi akan ada tanggung jawab baru dari terapis yang lainnya lagi. Seperti itu. Jadi berbicara tentang tanggung jawabnya terapis itu bukan hanya tanggung jawabnya dia searah dengan klien saja, tapi dia juga bertanggung jawab oleh kepada keluarganya ataupun teman-temannya. Begitu. Jadi dia juga bertanggung jawab kalau misalkan ada kendala seperti kliennya ini tidak lagi mau melakukan hubungan klinis ini atau terapis ini dengan dia. Jadi dia tuh harus mempunyai tanggung jawab mencari terapis baru. Oke, terima kasih. Lalu kalau poin kedua tentang masalah-masalah etika dalam psikoterapi ini apa? Oke, jadi poin kedua itu tentang kompetensi terapis. Nah, kompetensi terapis ini merupakan kemampuan yang digunakan seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kerja. Nah, kompetensi yang harus dimiliki oleh terapis ini yang pertama itu harus memiliki surat resmi atau lisensi untuk melakukan terapi, dan juga mereka dalam melakukan terapi ini harus dilandasi oleh kode etik. Nah, yang kedua itu tidak menggunakan diagnostika atau prosedur-prosedur treatment yang bukan ruang lingkup latihan mereka. Yang ketiga itu jika dalam melakukan praktik mereka ditemui jika mereka merasa bahwa mereka kurang kompeten dalam menangani suatu kasus, mereka bisa berkonsultasi dengan rekan-rekan sekerja mereka. Yang berikut itu mampu menerapkan pengetahuan dan kecakapan mereka dalam situasi yang sebenarnya. Jadi di sini mereka tidak sembarang untuk
melakukan konseling dan psikoterapis mereka. Dan juga dalam menerapkan konseling dan psikoterapis ini, konselor dan terapis harus bekerja dengan kaidah keilmuan yang mereka miliki. Seperti itu. Jadi berbicara tentang kompetensi ini berarti kalau misalkan mau jadi konselor atau psikolog bukan hanya sembarang begitu ya. Jadi dia harus punya lisensi atau dia harus mengamati dulu studinya dulu, baru dia mempunyai surat izinnya itu untuk melakukan psikoterapi. Oke. Tapi kalau kita sebagai orang awam kita juga sebenarnya bisa untuk menangani orang, tapi dalam hal membantu teman kita saja gitu. Kayak teman kita mau bercerita, kita selalu ada dan mau mendengar. Oke. Terima kasih kakak yang sudah menyampaikan. Oke, jadi di sini kita sudah kedatangan lagi 2 narasumber baru dengan topik selanjutnya yaitu Hubungan antara terapis dan klien. Oke dan deh. kerahasiaan. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya yang berikut, kita akan kenalan dulu sama narasumber baru kita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Emi. Halo, perkenalkan nama saya Ririn. Oke, halo Emi, halo Riti. Halo kakak. Oke, jadi poin ketiga ya, poin ketiga dalam masalah-masalah etika dalam konseling dan psikoterapi itu apa? Jadi untuk poin ketiga ini merupakan hubungan antara terapis dan klien, di mana di sini konselor dan konseli sama-sama menyampaikan pikiran dan perasaan yang terkandung dalam batin mereka. Di sini konseli itu diberi kesempatan untuk menyampaikan masalahnya kepada konselor, dan si konselor membuka isi pikiran sejauh masalah masalah yang dihadapi oleh si konseli. Kemudian dalam melakukan terapi ini ada hal-hal yang membuat terapi ini menjadi tidak efektif, yaitu biasa dinamakan dengan transference dan counter transference, di mana transference itu merupakan pelimpahan masalah dari konseli terhadap konselor. Saya ambil contoh ketika si konseli ini merasa sangat-sangat trauma akan orang tuanya di masa lalunya. Mungkin saja orang tuanya sering memukulnya pada masa lalunya, sehingga dia memproyeksikan hal tersebut kepada si konselor. Sehingga dalam penyampaian masalah itu konseli tidak terbuka akan masalahnya. Di situ muncul sudut pandang dari konselor terhadap konseli ini, bahwa konselor berpikir bahwa si konseli ini memiliki sifat yang tertutup atau biasa kita sebut dengan introvert. Kemudian yang kedua itu counter transference, kebalikan dari transference sendiri, yaitu pelimpahan perasaan dari konselor terhadap konseli. Di sini bisa saya ambil contoh ketika si konselor ini sedang patah hati atau sedang ditinggal oleh kekasihnya. Dia memproyeksikan permasalahan yang ada dalam dirinya ini kepada si konseli atau kliennya ini. Jadi dia menganggap konselinya ini sebagai sebagai kekasihnya yang telah meninggalkan dia karena mungkin memiliki sifat yang sama akan kekasihnya tersebut. Itu merupakan salah satu gejala counter transference, Kak. Oke, jadi anggap saja dalam hubungan terapis dan klien ini, kendala yang bisa menghambat akan proses konseling itu sendiri itu seperti kita memposisikan diri kita sebagai orang yang dibenci klien, bisa dibilang gitu ya. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Jadi kalau misalkan kliennya ini mempunyai masalah dengan orang tuanya, dia tidak suka orang tuanya terlalu mengatur, nah kita sebagai konselor tidak boleh seperti itu lagi. Kita harus menjadi teman yang membuat dia nyaman untuk bercerita. Oke, lalu poin berikut yang masuk ke dalam poin keempat dalam masalah etika dan dalam konseling dan psikoterapi. Di sini saya akan melanjutkan tentang poin keempat mengenai kerahasiaan. Sebelumnya kerahasiaan itu kan sesuatu hal yang tidak boleh diumbarkan atau dibocorkan. Sudah pasti ya. Jadi dalam terapis tuh pasti ini ya, seseorang tuh ini punya keraguan dalam mengungkapkan kerahasiaannya dia. Tapi di sini peran terapisnya dia tuh kayak meyakinkan dia punya klien kalau sesuatu yang dia ceritakan atau membangun kepercayaan antara terapis dan klien bahwa kerahasiaannya dia itu tidak akan terbongkar, tetapi dengan mempertimbangkan pedoman-pedoman atau batas dari lembaga tempat terapis itu bekerja. Di sini saya akan memberikan satu contoh singkat, misalnya kayak seorang remaja tuh mempunyai niat atau rencana untuk melukai temannya, tapi jadi terapis tuh kayak menambahkan rekan lain atau teman dekatnya si klien, tetapi dengan mempertimbangkan persetujuan dari klien tersebut. Jadi ini sesuatu yang dibuat oleh terapis itu harus ada persetujuan sebelum ini melakukan
kliennya ini harus bilang setuju atau dia setuju ini orang termasuk dalam itu terapis, berarti terapis itu bisa berjalan. Oke, jadi kalau berbicara tentang kerahasiaan ini sudah pasti sebelum adanya hubungan konseling ini atau kayak psikoterapi, pasti ada surat persetujuan di awal. Jadi pada surat persetujuan itu psikolog atau terapis ini akan memberitahukan kira-kira bisa saja dalam situasi tertentu dia akan melibatkan orang lain, dan orang lain ini sudah pasti tidak akan juga membeberkan atau menceritakan masalahnya dia. Jadi itu seperti kayak psikolog lain untuk membantu psikolog asli atau utama, dan juga mungkin polisi ya, bisa saja seperti kayak si klien ini mau berencana untuk melakukan pembunuhan. Nah ini kan harus didiskusikan atau diberitahukan kepada pihak keamanan supaya tidak ada terjadinya rencananya si klien gitu. Oke, sekian dari topik itu ya Kak. Wow, kurang lebih itu sangat menarik untuk kita bahas. Baik, terima kasih untuk Kak Ririn dan Kak Emi. Sama-sama Kak. Oke, tiba saatnya kita pada dua pembahasan terakhir ya. Oke, di sini ada dua narasumber kita yang baru lagi. Boleh memperkenalkan diri? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Tia. Saya Niken. Halo Kak Tia, halo Kak Niken. Hai. Oke, jadi di sini mau membahas tentang apa saja nih Kak? Yang pertama itu nilai-nilai dan filsafat hidup terapis. Oke. Kalau materi yang terakhir yakni pengaruh kepribadian dan kebutuhan-kebutuhan terapis. Dari judul dari topiknya saja sudah membuat kita menarik dan penasaran ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk saja ke poin yang kelima. Oke, baik. Pada poin yang kelima itu membahas mengenai nilai-nilai dan filsafat hidup para terapis. Yang dimana kita ketahui bahwa para terapis itu mendorong klien untuk memahami permasalahan apa yang ada pada diri klien, seperti masalah psikis mereka. Dan kemudian para terapis juga diajarkan untuk menyetara nilai, di mana mereka diharuskan untuk menghindari pertimbangan-pertimbangan nilai yang akan diberikan kepada klien, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan filsafat hidup mereka yang ada, serta menghindari hubungan terapeutik pada klien. Nah, di mana teman-teman sudah mengetahui apa sih itu hubungan terapeutik. Nah, lebih lanjut kita masuk ke dalam sebuah contoh terkait dengan netral nilai, di mana dalam contoh ini saya mengambil sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana sang istri mendapat kekerasan dari sang suaminya, yang kemudian dia pergi ke konselor dan mengikuti sebuah terapi, di mana dalam terapi tersebut dia ingin menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka. Nah, kita sebagai konselor jika mengetahui sebuah kekerasan dalam rumah tangga, maka kita harus memberikan solusi yang segera untuk bercerai atau melepaskan kedua hubungan tersebut. Akan tetapi di sini posisi kita tidak boleh terlalu jauh atau masuk ke dalam hubungan sang klien. Jadi di sini kita harus mendatangkan sang suami dan juga sang istri, yang dimana kita harus mencari tahu apa sih akar atau permasalahan yang menyebabkan keduanya bermasalah. Yang kemudian kita harus memberikan solusi, yang dimana solusi ini tidak boleh menitik beratkan kepada salah satu klien, yang dimana kita sebagai konselor harus memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan juga bagi kita konselor tersebut. Nah, jadi inti dari masalah terapis ini yaitu bagaimana peran atau hubungan nilai-nilai tersebut masuk ke dalam hubungan terapis pada klien, akan tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang ada dan juga filsafat hidup terapis itu sendiri. Oke. Jadi kurang lebih dia tuh harus netral ya, tidak boleh berat sebelah begitu. Jadi dia juga tidak boleh memaksakan kehendaknya dia. Dari contoh yang kakak berikan juga bisa kita persepsikan lagi ke yang lain yang seperti kita sudah biasa ketemu di lingkungan kita, seperti kayak ada teman kita yang datang cerita kepada kita, terus dia tuh dalam hubungan yang toksik ya. Lalu di situ kayak teman atau pacarnya itu kayak mukul-mukul dia, tapi dia tuh tetap sayang dan masih kayak mau melanjutkan hubungannya dia. Dia datang cerita kepada kita tidak boleh terlalu memaksakan dia untuk menyelesaikan hubungannya, tetapi kita cukup memberikan saran saja dan pilihannya itu ada pada temannya kita sendiri gitu, dan tidak boleh memaksakan. Oke. Lalu masuk ke poin berikut, poin terakhir kita. Jadi poin terakhir yang akan saya bahas di sini yakni
terkait pengaruh kepribadian dan kebutuhan-kebutuhan dari si terapis tersebut. Nah, dan di sini kita berbicara tentang pengaruh kepribadian, yakni terkait masa lalu dari si terapis tersebut. Jadi di sini disarankan agar ketika si terapis ingin memulai konseling, dia harus menyelesaikan dulu masalah hidupnya sendiri sebelum dia menangani masalah dari si kliennya. Jadi di sini kita beri contoh ketika si terapis ini dia memiliki masalah percintaan dengan kekasihnya. Nah, di situ pula dia dipertemukan juga dengan si klien yang sama-sama memiliki masalah dengan si terapis ini. Nah, di sini disarankan agar si terapis ini dia menyelesaikan dulu permasalahan dia dengan pasangannya, sehingga dari penyelesaian permasalahannya dengan pasangannya tersebut dapat dia terapkan kepada si klien nanti. Nah, begitu. Jadi terapis harus memiliki keberanian dan kepekaan etis kepada si klien itu sendiri. Hanya itu saja terkait kepribadian dari si terapis. Oke, kurang lebih kalau berbicara tentang kepribadian ini, kita sebagai teman yang mendengar itu harus dulu menyelesaikan, kita sebagai psikolog harus menyelesaikan dulu permasalahan kita sendiri, begitu ya. Jadi anggap saja kita terapi dulu diri sendiri baru tangani orang lain. Karena kalau misalkan kita kasih contoh saja nih, kayak misalkan si psikolog ini mempunyai trauma akan pelecehan seksual misalkan. Lalu dia nih sebenarnya bukan menyelesaikan, tapi dia tuh mengabaikan. Jadi traumanya itu tetap ada. Nah, ketika dia bertemu dengan klien dengan permasalahan yang sama, dia cenderung kayak memaksakan si klien untuk ayo speak up. Sedangkan dia sendiri tidak bisa speak up. Yang kalau orang yang mengalami pelecehan kan lebih susah untuk mau memberitahu begitu. Tidak semua. Jadi di situ kayak dia memaksakan begitu, tidak boleh begitu karena dia harus dulu selesaikan masalahnya sendiri. Jadi kesimpulannya dari sharing-sharing kita di sini adalah jika teman-teman mau menjadi teman cerita yang membuat orang-orang nyaman dan bisa dipercaya itu, pertama kita harus perhatikan mulut kita. Kenapa? Karena kebiasaan kita kalau mau mendengar masalah orang, kita tuh sering kayak cerita di orang lain begitu, kayak lu tahu poson dari tadi tuh kayak cerita ini, kayak itu tuh tidak boleh, harus menjaga kerahasiaan supaya adanya hubungan kepercayaan begitu. Dan juga kita harus menciptakan menciptakan hubungan yang nyaman, dimana dia tuh nyaman untuk bercerita dengan kita. Kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri, tapi kita harus memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan teman kita itu. Dan yang paling terakhir, yang paling penting itu untuk diri kita sendiri sebagai yang mendengar ini. Kita harus pastikan kalau kita ini siap untuk mendengarkan masalahnya dia itu. Jadi kita harus selesaikan dulu masalahnya kita. Contohnya seperti kayak kita ini ada masalah di kampus atau kayak ada banyak tekanan dari kampus, dari rumah. Terus kayak ada teman yang mau bercerita lagi masalahnya dia. Nah, kita dengan keadaan yang sebenarnya tidak mau atau tidak bisa menerima cerita orang, kita memaksakan untuk mau menjadi orang yang baik hati. Jadi ya cerita-cerita, tapi dalam hati kayak beta juga punya masalah begitu. Jadi mending mungkin tolak dulu dengan sopan, kayak mungkin saya bisa mendengar cerita kamu, tapi di lain hari ya saya akan kontak kamu untuk kamu bercerita, tapi untuk sekarang saya belum bisa begitu. Tapi pastikan Anda akan mendengar juga cerita dari teman Anda begitu. Oke, terima kasih untuk podcast ini. Jadi teman-teman di rumah, semoga apa yang sudah kami bagikan ini bisa menjadi ilmu dan kiranya teman-teman bisa menjadi teman yang baik dalam hal mendengar. Bye-bye. Bye.